Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hana dan Evan telah tiba di kota Amasya dengan menggunakan sebuah helikopter. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah. Pandangan Hana mengarah keluar, melihat-lihat jalan yang mereka lewati. Kota inilah tempatnya menghabiskan waktu selama 7 tahun dalam pengasingan, di mana tak ada yang mengenalnya selain sebagai ibu dari sepasang anak kembar tanpa status yang jelas. Ya, semenyedihkan itu. Lamunannya seketika buyar ketika Evan menggenggam tangannya dan menautkan jari-jari mereka, hingga Hana merasa hangat dan terlindungi. Evan seolah mengerti apa yang dipikirkan istrinya. "Tuan, apa Anda mau mampir ke suatu tempat dulu?" Osman yang sedang duduk di kursi kemudi melirik tuannya di belakang melalui kaca spion. "Tidak, kita antar Hana pulang lebih dulu, lalu ke rumah sakit." Osman mengangguk. "Oh ya, bagaimana kabar terbaru anak yang keracunan itu?" "Saat ini keadaannya masih sangat lemah. Saya hanya melihatnya dari luar karena dokter melarang kami masuk." Hana melirik suaminya dan dapat melihat kekhawatiran di sana. Sebagai seorang dokter, Evan menerapkan prinsip kerja sehat dan bersih untuk setiap karyawan. Lalu bagaimana bisa ada yang keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari restorannya? Hana tak berani membayangkan. Tak lama berselang, mobil memasuki halaman rumah. Tampak beberapa wanita dan pria berseragam menyambut di depan pintu. Begitu mobil terhenti, seorang pria datang dan membuka pintu mobil, menyambut dengan ramah dan menundukkan kepala. "Selamat datang Tuan dan Nona Hana," Evan membalas dengan senyum dan anggukan kepala. Mengulurkan tangan kepada Hana yang tampak enggan turun dari mobil setelah menatap satu persatu wanita yang berdiri berjejer di depan pintu. "Kenapa kita tidak ke villa yang pernah kau sewa saja?" Hana menatap suaminya penuh harap. "Kenapa harus menyewa villa?" tanya Evan dengan kerutan di kening. Osman yang mengerti arah pembicaraan Hana langsung menatap istri tuannya itu. "Jangan khawatir, Nona. Pelayan yang pernah berbicara yang tidak-tidak tentang Anda sudah dipecat semua. Mereka yang ada di sana adalah para pelayan baru. Jadi silahkan masuk ke rumah. Tidak akan ada lagi gosip antara para pelayan. Kalaupun ada, tolong beritahu saya." Mendengar penjelasan Osman, barulah Hana bernafas lega. Ia menyambut uluran tangan suaminya dan turun dari mobil. Para wanita yang menggunakan seragam berwarna navy itu menundukkan kepala saat Hana dan Evan melewatinya menuju pintu utama. Evan mengantar Hana ke kamar, sementara Osman menunggu di bawah sambil menikmati secangkir kopi yang telah disediakan oleh pelayan. Memasuki kamar, Hana meletakkan tas ke atas meja. Pandangannya berkeliling. Kamar itu sangat berbeda dengan saat terakhir kalinya ia masuk ke sana. Sementara Evan menuju lemari dan mengeluarkan handuk. "Mau ikut?" Evan mulai membuka pakaian dan melemparnya ke keranjang pakaian kotor. "Kemana?" "Mandi." Meskipun terdengar santai, namun sudah cukup untuk membuat Hana merinding. "Kau mandi duluan saja, aku akan mandi nanti." Menundukkan pandangan, tetapi ekor matanya tertuju pada tubuh sempurna suaminya. Hal yang paling disukai Hana adalah punggung suaminya yang lebar, yang membuatnya selalu ingin bersandar di sana.
Hana menjatuhkan tubuhnya di sofa dan memanjangkan kakinya. Sementara dari kamar mandi sudah mulai terdengar suara gemercik air. Hana meraih ponsel dan membuka foto-foto selama perjalanan tadi. Bibirnya tersenyum saat mendapati sebuah foto selfie dengan Evan yang tiba-tiba menciumnya. "Sayang, bisakah kau membantuku?" Hana menatap pintu kamar mandi yang tertutup. "Ada apa?" "Kemari sebentar, tolong bantu aku." Wanita itu melangkah menuju kamar mandi dan mengetuk pintunya. "Masuklah, pintunya tidak dikunci." Menghela nafas panjang, ia akhirnya memutar gagang pintu. Tubuhnya tersentak saat Evan menariknya. "Kena kau." Evan menciumi wajah istrinya yang tampak begitu lelah dalam balutan selimut tebal, membenahi selimut dan menutupi dadanya yang terbuka, lalu mencium kening lagi. "Aku akan langsung ke rumah sakit. Kau di rumah saja ya. Kau terlihat sangat lelah." "Apa kau akan lama?" "Tidak tahu, sayang. Aku harus mengurus beberapa hal. Istirahatlah." Terdengar ketukan pintu. Evan meraih handuk dan melilit pinggangnya, berjalan menuju pintu dan membuka sedikit hingga hanya menyisakan celah yang hanya cukup untuk tubuhnya. Sementara Hana langsung bersembunyi di bawah selimut dan menutupi kepalanya. "Ada apa?" tanya Evan menatap Osman yang ada di depan pintu. "Bukankah kita harus ke rumah sakit, Tuan?" "Tunggu sebentar, aku akan mandi dulu." Osman menatap heran. Jika dilihat dari rambut yang masih basah, ia dapat menebak bahwa tuannya itu baru saja mandi. Lalu, mengapa harus mandi lagi? "Baiklah, saya akan menunggu di bawah." Evan mengangguk, lalu kembali menutup pintu kamar. Osman melirik arloji di pergelangan tangannya, menggeleng-gelengkan kepala setelahnya. "Aku menunggunya selama 2 jam sampai menghabiskan 3 gelas kopi. Dan lihat apa yang sedang dia lakukan di kamar. Dasar pengantin baru tidak tahu diri." Sambil menggerutu, ia kembali ke lantai bawah. Sepertinya Osman akan butuh secangkir kopi lagi. Osman melirik tangga tanpa ekspresi ketika mendengar bunyi siulan yang sangat ceria dari sana. Ia menggerutu dalam hati, kesal dengan tuannya yang tampak begitu bahagia tanpa beban, padahal masalah besar sedang menanti. "Anda sudah siap?" tanya Osman melirik arloji di pergelangan tangannya, entah untuk kesekian kali. "Sudah, ayo kita berangkat," ujarnya dengan tersenyum senang. "Maaf membuatmu lama menunggu, aku harus menemani Hana dulu." "Ya tentu saja, Anda mabuk cinta, sedangkan saya mabuk kopi." Osman terdiam beberapa saat dengan helaan nafas panjang. Jika saja Evan bukan bosnya, ia pasti sudah memakinya habis-habisan. "Hei, ayo berangkat," ucap Evan membuyarkan lamunan Osman. "Baik tuan, mari." Mobil melaju meninggalkan rumah. Evan duduk santai di samping Osman sambil membaca berkas laporan keuangan yang baru saja diberikan Osman. Ia cukup terkejut melihat berkas laporan itu. Penurunan omset sangat tajam dalam 2 hari ini. Evan menutup kembali map di tangannya dan meletakkan di kursi belakang. "Apakah kafe dan restoran sangat sepi?" "Iya tuan, sepertinya masyarakat merasa takut setelah kejadian anak yang keracunan itu. Selain itu, kita harus bersiap kalau orang tua anak itu menuntut ganti rugi." "Kau benar, tapi aku tidak memusingkan masalah kerugian. Itu bisa diatur. Yang terpenting sekarang adalah keselamatan anak itu. Ini sudah menyangkut nyawa seseorang dan kita tidak boleh bermain-main." "Anda benar," sahut Osman kembali terfokus pada jalan di depannya.
Evan mengusap punggung lehernya. Rasa lelah cukup terasa. Perjalanan dari Indonesia ke Istanbul, kemudian menuju Amasya cukup menguras tenaga. Belum lagi pertempuran dengan Hana yang lebih banyak menghabiskan energi. "Anda lelah?" tanya Osman melirik tuannya sekilas. "Sedikit." "Saya tidak heran kalau tenaga Anda terkuras." "Oh iya Osman, mulai sekarang peringatkan semua pekerja dan koki untuk lebih teliti menjaga kebersihan dan memastikan bahan yang digunakan berkualitas terbaik dan tidak dalam masa kadaluarsa. Jangan sampai hal seperti ini terulang lagi." "Baik,"